Shalom, salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Senang boleh berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda. Pertama, saya mau mohon maaf karena sudah cukup lama saya tidak mengudara dalam permenungan harian Embun Sabda, dikarenakan ada urusan yang tidak bisa saya tinggalkan, dan juga karena itu saya belum bisa menyiapkan permenungan harian Embun Sabda. Tetapi sekarang saya kembali dan senang saya boleh kembali menyapa Anda semua, dan saya memilih hari ini untuk memulai kembali permenungan Embun Sabda bersamaan dengan kita merayakan tahun baru liturgi, tahun A. Kita memasuki minggu pertama masa Advent tahun 2022. Masa Advent di mana kita menyiapkan diri kita untuk menyambut sekali lagi Kristus yang akan datang pada kita. Advent masa persiapan di mana kita mau mengingat kembali Kristus yang sudah lahir bagi kita dulu. Kita mau mengingat kembali Kristus yang sekarang hadir dan kita mau menyambut Dia. Dan Kristus yang akan datang kembali yang mengajak kita untuk selalu menyiapkan diri dengan harapan bahwa Dia akan datang dan kita akan bersama Dia. Dan semoga Anda sehat, Anda tetap semangat, Anda tetap tersenyum, dan Anda selalu berpengharapan pada Tuhan. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Dan buat saudara dan saudariku yang sakit, yang sedang dalam kesusahan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kesusahan, kecemasan, kekhawatiran Anda boleh diangkat oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudariku, hari ini di Minggu Advent yang pertama, saya ajak Anda untuk merenungkan berjaga-jagalah, siap siagalah selalu. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 24 ayat 37 sampai 44. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua, umat Katolik yang merayakan tahun baru liturgi. Kita masuk tahun A. Kita rayakan minggu pertama masa Advent. Kita nyalakan lilin pertama, lilin penantian dan pengharapan, atau lebih dikenal the candle of hope, lilin pengharapan. Kita menantikan Tuhan dalam pengharapan. Masa Advent seperti saya sudah katakan di awal, masa persiapan untuk menyambut Kristus yang akan lahir kembali. Kita mengingat kembali peristiwa itu, Kristus yang lahir kembali. Masa Advent adalah masa di mana kita melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Kita melihat hidup kekristenan kita. Kita melihat praktek iman kita. Kita melihat kesetiaan dan komitmen kita pada Tuhan. Kita melihat ketaatan kita pada Tuhan. Kita melihat kesiapsediaan kita, kewaspadaan kita dalam menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan dalam pengharapan, dalam semangat pengharapan. Di minggu pertama Advent ini, bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk berjaga-jaga. Bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk siap siaga. Seperti dikatakan dalam Injil tadi, mengapa harus berjaga-jaga, siap siaga? Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kita duga. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita diminta untuk berjaga-jaga, kita diminta untuk siap siaga, karena memang kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang lagi. Kapan waktu itu tidak ada yang tahu. Dan untuk saya pribadi, tidak perlu juga saya mencari tahu kepastian soal kapannya itu. Itu bukan yang esensial hemat saya. Karena yang esensial adalah soal kita berjaga-jaga dan siap sedia. Siaga selalu. Bagaimana? Dengan hidup dan kesetiaan, ketaatan pada Allah Tuhan kita yang kita imani. Pada Allah Tuhan kita yang kita percayai. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama, Yesaya menggambarkan pada kita tentang umat Israel soal kedatangan penyelamat dunia. Yesaya menggambarkan kepada umat Israel tentang kedatangan penyelamat dunia, yang mana kedatangannya akan membawa perubahan pada umatnya. Kedatangannya membawa umatnya dan bahkan seluruh bangsa pergi menuju rumah Tuhan. Menuju rumah Tuhan yang akan kemudian membawa dan memberitahukan jalan-jalan kebenaran. Jalan-jalan kebenaran yang akan membawa damai. Damai di mana tidak ada lagi peperangan. Nabi Yesaya meneruskan pesan Allah agar umatnya, kaum keturunan Yakub, agar supaya mereka boleh hidup dalam damai, mereka harus berjalan dalam terang. Mereka harus hidup dalam terang Allah. Allah sudah membawa jalan-jalan kebenaran, agar dengan itu mereka boleh hidup dalam terang sabda Allah sendiri. Mereka boleh hidup dalam jalan Allah sendiri, sehingga damai akan tercipta di tengah-tengah mereka. Demikian pun dalam bacaan kedua, Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dia ingatkan soal keselamatan yang sudah lebih dekat. Karena itu dia minta umatnya di Roma harus hidup lebih baik. Atau dalam bahasa Paulus, dia katakan harus bangun dari tidur. Saudara dan saudariku, bentuk siap sedia, bentuk berjaga-jaga dan siap siaga menurut Rasul Paulus adalah dengan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menggunakan perlengkapan senjata terang,
Rasul Paulus mengajak umatnya di Roma dan kita semua untuk hidup sopan, tidak dalam pesta pora dan kemabukan, tidak dalam percabulan dan hawa nafsu, tidak dalam perselisihan dan iri hati. Singkatnya, hidup dalam terang mengikuti sabda Tuhan itu sendiri. Itulah hidup berjaga-jaga, itulah hidup siap siaga, karena kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil di minggu pertama Advent juga mengingatkan kita soal berjaga-jaga, soal kedatangan anak manusia yang kita semua tidak tahu kapan itu akan terjadi. Yesus dalam Injil Matius hari ini mengingatkan kembali akan peristiwa pada zaman Nuh, di mana banyak orang tidak siap. Mereka hidup suka-suka mereka. Mereka tidak hidup dalam terang sabda Allah, tidak hidup dalam terang Allah. Dan ketika air bah datang, mereka lenyap. Mereka hilang. Mereka mati. Karena itu, berjaga-jaga itu penting. Siap siaga itu penting. Supaya kita tidak dihabisi, kita tidak lenyap. Sederhana. Kita harus hidup berjaga-jaga, hidup siap siaga. Yesus juga memberi gambaran bagus soal berjaga-jaga ini, siap siaga ini, dengan gambaran tuan rumah dan pencuri. Dimana kalau tuan rumah tahu kapan pencuri akan datang, pasti ia akan berjaga-jaga. Siapa yang mau kehilangan? Kalau dia sudah tahu pencuri akan datang, pasti dia akan siap siaga berjaga-jaga. Untuk kita, Yesus minta lebih dari itu. Kita tidak tahu kapan waktu itu. Karena itu kita diminta berjaga-jaga terus. Bagaimana? Hidup selalu dalam terang Allah. Hidup baik dan benar. Bertobat dari segala jalan yang dosa. Dari kemunafikan, dari tipu dan ketidakjujuran, dari iri hati dan dengki, dari prasangka buruk dan dendam, dan sebagainya. Saudara dan saudariku, mari kita terus berjaga-jaga siap siaga. Sekali lagi, karena kita tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Mari hidup beriman, setia, dan taat pada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih atas kesempatan Advent yang kami mulai ini, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami menyambut Juru Selamat kami, Yesus Putra-Mu, Tuhan kami. Bantulah kami agar mampu berjaga-jaga dan siap siaga dengan hidup dalam terang sabda-Mu. Kuatkan kami terus agar mampu untuk bangkit buat kami yang jatuh, agar mampu bertahan dan tidak jatuh, dan agar setia dan terus berkomitmen pada jalan yang sudah ditunjukkan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha karya dan rencana kita dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat memasuki masa Advent. Sekali lagi, selamat menjalani masa Advent. Mari kita hidup dalam pengharapan ketika kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.